Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Oktarina. Saya adalah mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Saya adalah angkatan pertama di kuliah jarak jauh, prodi penelitian dan evaluasi pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta di angkatan 2024. Di sini saya akan berbagi dengan teman-teman apa yang menjadi apa yang menjadi kegagalan saya dan apa yang membuat saya menjadi sukses. Sebelumnya saya pernah mengalami kegagalan yang memang saya tidak pernah memperhitungkan. Awalnya itu adalah sebuah kegagalan buat saya, tapi itu adalah sesuatu yang memang membuat saya merasa itu adalah sesuatu yang tertunda untuk saya. Awal mula kegagalan tersebut. Jadi awal mula saya mengalami sebuah kegagalan itu adalah saya selalu berharap dan berharap dengan orang lain akan membantu saya. Jadi motivasi yang datang dari dalam diri saya itu sendiri itu kurang. Jadi saya selalu mengikuti kemana arah orang lain, tapi saya tidak pernah mengikuti. Sebenarnya saya itu mau kemana? Jadi saya itu tidak berani mengekspos diri saya sendiri bahwa saya mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan mereka seperti itu. Jadi saya cenderung tertutup. Jadi saya tidak bisa karena saya tidak mudah untuk bergaul dengan orang lain. Jadi saya uh, sulit untuk mengemukakan pendapat dan ide. Jadi saya selalu berpikiran bahwa saya tidak mempunyai kompeten di dalam bidang tersebut. Jadi itu adalah salah satu kegagalan saya di awal mula perjalanan karir saya. Tetapi setelah saya lama menyadari seperti itu, saya melihat di sekeliling, saya semakin menyadari bahwa saya tidak harus berharap kepada mereka. Jadi saya tidak harus mengikuti jalan mereka karena saya punya keinginan dan itu harus saya capai seperti itu. Dan saya tidak ingin membuat saya itu sia-sia seperti itu di umur saya seperti ini. Saya punya anak, punya keluarga, saya harus lebih maju dari yang semula seperti itu. Nah, menghilangkan keterikatan dengan orang lain itu adalah sesuatu yang memang sulit, di mana kita harus meninggalkan pembiasaan atau mungkin juga kita bisa kehilangan teman yang semulanya kita bareng, kita selalu ngobrol, kita selalu bercerita seperti itu, menghabiskan waktu seperti itu. Tapi setelah kita termotivasi, kita mempunyai gerakan untuk merubah diri kita sendiri. Yang namanya teman, yang namanya kesenangan yang untuk melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat untuk sebuah yang kita impikan, itu memang berat seperti itu. Jadi kita harus meninggalkan begitu banyak pembiasaan-pembiasaan yang awalnya kita lakukan bersama dengan teman-teman kita. Jadi motivasi dari dalam diri kita untuk maju itu memang harus ada seperti itu, dan itu harus kita capai sebenarnya. Jadi kita kita apa ya namanya kita harus memotivasi diri dalam diri kita sendiri. Nah, saya pernah mengalami kegagalan dan awalnya saya merasa bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang memang menunda diri saya, yang membuat saya itu selalu down seperti itu. Tetapi lama-kelamaan waktu kita berpikir, kita introspeksi diri, kita menyendiri, bukan berarti kita tidak bisa bergaul dengan mereka, tapi kita memang sudah mulai mencari mana yang baiknya untuk kita seperti itu. Nah, setelah saya introspeksi diri, saya belajar menggali siapa diri saya dan saya mau kemana diri saya bawa.
Nah, jadi saya berpikir bahwa kegagalan itu adalah ilmu yang betul-betul bermanfaat untuk saya. Jadi, uh, saya yang mulanya saya selalu berpikir kalau gagal itu bahwa oh, mereka tidak senang dengan saya. Oh, mereka tidak menyukai saya. Oh, saya gagal di situ karena mereka tidak menyenangi saya. Saya tidak kenal dengan mereka. Nah, itu pola pikir saya semula. Tetapi lama kelamaan saya berpikir bahwa kegagalan itu adalah ilmu untuk saya dan saya harus menerima bahwa memang kalau kita berpikiran kegagalan itu sesuatu yang tertunda. Bagi saya adalah kegagalan itu adalah ilmu. Jadi saya tidak pernah menyesalinya lagi untuk sekarang ini. Jadi saya sangat bersyukur bahwa setiap kali kita merasakan suatu kegagalan berarti kita dikasih ilmu untuk memperbaiki ilmu kita menjadi lebih baik. Jadi teman-teman semua, mungkin anak didik saya atau teman-teman saya semua yang mendengar, melihat, yang mengalami hal kegagalan. Jadi Allah itu tahu mana yang baik untuk kita. Dan di saat kita mau mencapai sesuatu, kita dikasih kegagalan untuk diri kita, itu bukan berarti kita tertunda di waktu itu. Tapi kalau kita menyadari bahwa kegagalan itu adalah membuat kita akan merasa lebih maju, lebih berpikir, bola pikir kita akan menjadi lebih kuat, lebih akan bertindak lebih positif lagi sebenarnya. Jadi kalau kita bisa berpikir positif dengan kegagalan kita tersebut, insya Allah semuanya tidak akan ada yang sia-sia. Karena semua itu ilmu, baik itu keberhasilan ataupun sebuah kegagalan, itu adalah ilmu untuk kita menjadi lebih baik. Jadi sampai detik ini saya berada di sini, saya kuliah di pasca sarjana ini adalah impian yang sudah lama saya inginkan. Sudah lama saya inginkan dan saya berada di titik ini adalah ber, berkat kegagalan yang sudah pernah saya rasakan sebelumnya. Dan saya pernah mengalami kegagalan, begitu banyak kegagalan. Tapi dengan inilah saya bilang tadi bahwa kegagalan itu adalah membuat kita akan menjadi lebih baik, membuat kita akan lebih maju, membuat kita akan berpikir lebih baik lagi untuk menjadi manusia yang lebih kuat. Jadi untuk anak didikku, untuk teman-teman semua, bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu sayang dengan kita, bahwa tidak akan selamanya kegagalan itu membuat kita terpuruk. Jadi sadarilah bahwa Tuhan itu berada dekat kita. Seperti itu. Dan terima kasih, semoga bisa menjadi motivasi, semoga kita sama-sama akan menjadi lebih baik ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.